Karena tidak mikir dulu gitu kan. Kalau mikir itu bisa mencari kalimat yang sesuai atau jawaban yang kira-kira nyentuh statik. Tapi ketika tadi panjenengan langsung menjawab A, apalagi dengan mata berbinar, meskipun saya tidak bisa lihat mata panjenengan karena pakai kacamata begini jarak pandang saya, jadi kalau jauh cuma 2-3 meter. Jadi ketika panjenengan menjawab secara spontan ya, dan bahasa tubuh yang menunjukkan semangat, itu memang insya Allah panjenengan banyak menemukan kenyamanan dalam rumah tangga. Yang kedua, kalau misalnya Bunda malaikat Israel turun dari ini, kan tiap hari malaikat Israel turun ya dengan timnya, dan kurang lebih mengamati kita itu 70 kali dalam sehari. Nah, termasuk kajian ini diamati gitu kan, berapa waktu diamati lagi, siapa yang paling cocok diambil dulu gitu kan. Biasanya panjenengan langsung jawab ke saya semua. Tapi kan diambil itu perkara ajar yang Allah tetapkan, SK-nya harus keluar. Kalau misalnya malaikat Israel datang, kemudian beliau mendapatkan perintah baru dari Allah. Kalimatnya misalnya begini, panjenengan boleh memilih umur. Jadi mulai 1444 Hijriah di bulan Sya'ban jelang Ramadan, ya karena mau masuk bulan yang mendapat julukan Sayyidus Syuhur. Sayyid itu penghulu atau tuan. Syuhur itu jamak dari syahrul. Jadi kalau disebut Sayyidus Syuhur berarti tuan atau penghulu dari seluruh bulan. Ramadan 1444 Hijriah, kebijakan baru yang dikeluarkan, manusia boleh memilih usia. Maka, maaf, kata-kata saya lepas biar bisa lihat. Kalau saya tanya pada Bunda berkerudung batik, lampau pakai batik ya. Baik, sama dia pasti panitia ya. Atau kalau enggak dari panti asuhan yang sama. Bu, pertanyaannya kira-kira kalau malaikat Israel bertanya begitu, boleh memilih usia, angka berapa yang panjenengan pilih? Sampai usia berapa? Panjenengan. Kalau misalnya diminta pilih, pinter Bu? Saat belum balik, ini udah lewat balik kok. Bu, sebelahnya Bu, berkerudung biru atau hitam? Kalau boleh memilih, pilihnya sampai usia berapa? Kalau ada angka 60-an. Saya itu udah 51, udah 9 tahun lagi. Terakhir, Bunda Era Muda atau Mantan? Apa? Berapa? Bu? Seandainya boleh memilih, seandainya kok. Panjang itu kira-kira angkanya berapa? 6, 7, 8? 80-an ya. Iya. 80 dari ini kan bisa asia dia 60 kan. Jadi gini, kenapa kemudian pertanyaan ini pertanyaan akal kan? Karena kita sadar bahwa itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin dan kita menyadari banget dengan keimanan kita yang namanya usia itu berkaitan dengan ajal yang SK-nya Allah menetapkan belajar ajal untuk yastaqim nasratan wa yastaqim. Tapi kenapa pertanyaan ini saya lontarkan berkaitan dengan jawaban pertama tadi A tadi. Ketika saya bertanya kepada seorang ibu, kemarin saya ketemu dengan mahasiswa di Istiqas, setelah saya ngajar di Nganjuk. Saya tanya beberapa mahasiswa yang alim jejak, kalau jenengan ingin usia sampai berapa? Ada yang jawab 70, ada yang jawab 80. Tapi dulu saya pernah ketemu dengan seorang mahasiswi yang menjawab 45. Ketika dia jawab 45, bayangan saya langsung, ini pasti hidupnya udah bahagia, pengen cepat mati. Artinya secara umum orang itu kan pengen usianya panjang, sehat, beramal soleh, tidak merepotkan orang kan gitu. Tapi kemudian
Jawaban ini menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan pernikahan. Ada orang yang kemudian pada batas tertentu kalimat yang keluar itu sampai selain nikah dari jenis menikmati ya, itu ada. Artinya dia merasa bahwa kalimat Allah dalam surah Rum 21 itu nggak ketemu faktanya dalam kehidupan yang dia lalui. Ketika Allah menyebutkan dari ayat ini anfalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita itu dibuat berpasang-pasangan oleh Allah. Salah satunya Allah berharap, Allah berkeinginan litaskunu ilaiha, agar supaya panjenengan sakan lapang tenang bersamanya. Oh, berarti menikah itu salah satu efek dari pernikahan itu adalah menjadi lebih tenang. Hidup menjadi lebih tenang. Itu efek pernikahan yang benar. Artinya kalau kemudian setelah menikah justru hidup menjadi tidak tenang, itu pasti ada, kalau bahasa di Quran itu something wrong. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Maka jika hari ini kita berbicara tentang konsep keluarga penuh berkah, kita lihat yang pertama, bagaimana kita kemarin 1 bulan yang lalu, saya yakin panjenengan masih ingat karena konon kabarnya untuk bisa ngaji majelis taklim kurma itu IQ-nya harus di atas 111 dulu. Saya yakin panjenengan masih ingat ya. Visi pernikahan kita apa? Kemarin bulan kemarin. Panjenengan harus lihat rekaman handphone ini ya. Apa Bu? Visi pernikahan itu yang pertama ibadah, katanya. Kemudian target utamanya bukan bahagia tapi berkah. Sehingga doa dari mempelai atau doa kepada mempelai itu bukan agar kalian bahagia sebab menikah, semoga bahagia. Enggak begitu. Karena yang diajarkan di dalam syariat itu semoga berkah. Pernikahan itu magnet yang menarik berkah, bukan bahagia. Karena kalau kemudian magnet pernikahan itu kebahagiaan, saat panjenengan tidak bahagia, itu akan mengundang masalah. Padahal kan pernikahan tidak menjamin bahagia, ini apa? Halo? Berkeluarga itu kan bukan jaminan bahagia. Tetapi syariat menyampaikan, menyebutkan bahwa berkeluarga itu menjadi asbab hadirnya keberkahan, bukan kebahagiaan. Sehingga doanya tidak terkait dengan bahagia, tapi berkah. Barakallahu lakuma, kalau duanya ya, kalau saya dengan laki-laki saja barakallahu lakum atau barakallahu laka. Tapi kalau mempelai kedua yang saya doakan barakallahu lakuma wa barakatuh alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Jadi ketika kemudian berdoa itu kalimatnya jadi semoga berkah wahai mempelai kedua. Kalau jenengan ketemu dengan kesenangan, kelapangan, kesukacitaan, kegembiraan. Karena tidak semua yang lapang, sukacita, gembira itu berkah, tidak semua. Ada sepasang suami istri yang membuat konten guyan-guyu, bahagia, tapi tidak berkah. Karena dia membuat konten istrinya dalam keadaan membuka aurat. Mungkin begitu Bu? Mungkin buka aurat, saya tidak bilang pakai begini atau enggak, buka aurat. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak membuat konten untuk kemudian dapat viewer dan seterusnya. Artinya Pak ini bahagia tapi tidak berkah. Rumah tangga itu bukan begitu. Rumah tangga itu kita sedang menjadi magnet untuk menarik apa? Keberkah. Berkah itu ziyadatul khair ala kulli hal. Berkah itu bertambahnya kebaikan atas setiap sisi kehidupan kita dalam keadaan apapun dimanapun. Dan berkah itu menjadikan panjenengan dan pasangan menjadi lebih dekat dengan Allah. Saya nggak tahu apakah bila dari sini ada seorang pengusaha muda yang semoga tidak keberatan saya sampaikan karena beliau juga tidak meminta saya menuntut ini. Beliau datang ke tempat kami karena diuji oleh Allah dengan ujian yang memang tidak ringan. Bersebab harus berhadapan dengan beban materi yang beratus-ratus juta atau mungkin M. Tapi kemudian beberapa kali setelah ketemu beliau merasakan ya Allah,
Saya belum pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Ketika merasa Allah itu dekat, Allah itu ternyata mudah dijangkau, Allah itu ternyata gampang dirindui, Allah itu ternyata tidak membiarkan saya dan seterusnya. Yang dulu ketika hidupnya dalam tanda petik ya, jauh dari Allah tapi dekat dengan materi, itu semua nggak didapat. Artinya apa? Dulu bahagianya nggak ada berkahnya. Tapi sekarang ketika bertemu dengan kesempitan justru dia mendapat keberkahan. Nah dalam doa menikah itu dua-duanya dapat kalau laka itu semoga keberkahan saat dengan bahagia, wa barokah alaika itu semoga jenengan juga dapat berkah ketika sempit, ketika khawatir, ketika takut. Jadi ketika gembira itu semakin dekat dengan Allah, ketika sedih juga semakin dekat dengan Allah. Ada nggak tuh pasangan yang ketika sedih dekat dengan Allah, bahagia nggak dekat dengan Allah? Banyak kata bunda saya. Banyak. Ketika sedih itu sholat malamnya, ketika sedih itu puasa sunnahnya, ketika sempit itu baca Qur'annya. Tapi ketika lapar, Qur'annya ditaruh bahkan berdebu, sajadahnya jarang disentuh di malam hari dan seterusnya. Ini berarti bahagia dan berkah. Bahagia dan lapang serta luang yang menjadikan dia jauh dari ini petaka. Tapi kalau kemudian panjenengan pas lapang dekat dengan Allah, pas seneng gitu ya, pas lapang bilang sama anak-anak, alhamdulillah doh, ayah munak baru dapat kenaikan pangkat, dapat bonus sekian, yuk kita berbagi ke panti asuhan putri Muhammadiyah di Jalan Pemuda, misal ini kan bagian berkah. Ketika kemudian panjenengan mendapat kebahagiaan, alhamdulillah, nah, mama kemarin dapat bagian warisan dari nenek dan kakekmu. Kelihatannya majelis taklim kurma itu belum punya kamera untuk merekam ustadznya. Tak belikan, misal begitu misal. Artinya meskipun begini juga sudah jago kan, begitu dan luar biasa. Jadi ketika kemudian panjenengan lapang bahagia tapi ingatnya ke Allah, itu lapang yang berkah dulu, bahagia yang berkah, senang yang berkah. Tapi kalau kemudian seperti itu semakin jauhkan diri kita pada waduh mama ini dapat arisan di majelis taklim kurma, arisannya nggak tanggung-tanggung, setiap ketemu gini misalnya 5 juta, kan? Berapa orang dapatnya 100 juta, misal gitu, atau 75 juta. Ini mama hotel. Kan mama ikut 2 sama ayahmu 150 juta. Yuk kita besok rekreasi ke Las Vegas. Ngapain sih Mak? Ya lihat sih bagaimana sih tempat kasino terbesar di sana. Ini kan gak berkah. Meskipun senang paham ya. Jadi kadang bahagia itu gak ada berkahnya. Kadang sempit itu gak ada berkahnya. Doa pernikahan itu saat lapang berkah, saat sempit juga. Itu berarti jadi parameter panjenengan dan saya untuk ukur seberapa pernikahan kita selama ini berkah atau tidak. Dari mana? Kalau bahagia dan kalau sedih. Satu itu baik, itu visi kita ya Bu ya. Ketika dulu menikah, melihat yang pertama pernikahan itu ibadah yang paling panjang berumah tangga. Yang kedua kemudian yang kita targetkan adalah berumah tangga itu menjadi magnet apa Bu? Keberkahan. Kita menarik keberkahan. Kita nggak peduli yang datang bahagia atau sedih, yang penting apa? Berkah. Karena tidak bisa kita menjamin menikah bahagia terus atau sedih terus, fluktuatif. Yang ketiga, agar supaya keluarga kita terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan kula sami wajib meluruskan cara pandang. Bahasa ibu majelis taklim kurma, mindsetnya harus diluruskan, harus didandani. Dengan cara apa? Paling tidak ada sebuah konten undang-undang gitu ya di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan wabil khusus di surah Al-Baqarah 216. Ini kemudian dikonvert bagi rumah tangga menjadi undang-undang. Bagaimana kontennya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Ini ayat yang saya yakin panjenengan sudah sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
berperang. Wa huwa kurbul lakum. Wah, ini kok ayatnya jadi perang Pak Ustaz? Wa huwa kurbul lakum, padahal dia adalah sesuatu yang kalian membencinya. Bukan bagian ini yang kemudian kita bicarakan, tapi bagian selanjutnya dari ayat ini. Ayatnya satu sama. Paling tidak, tapi di ayat yang barusan saya bacakan tadi, telah diwajibkan atas kalian berperang, bahwa padahal berperang itu kurbul lakum, sesuatu yang kalian benci. Ini bagian ayat pertama. Tidak ada kaitan dengan rumah tangga, tapi ada ibrohnya. Apa ibrohnya pelajarannya? Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah hal yang kalian benci. Pelajarannya, ibrohnya, berarti setiap mukmin itu gak senang gesekan. Setiap mukmin itu gak suka bergerengan. Setiap mukmin itu fitrahnya gak suka perang. Panjenengan dengan suami senangnya, pengennya damai atau perang? Damai. Tapi pernah gak terjadi perang? Gua pernah gitu kan, mantap pernah. Pernah, sambil bayangkan ketika pacar terbang atau film. Saya yakin dengan kelasnya gak begitu lah. Paling diam-diaman kok ya. Diam-diaman, kemudian bantalnya diteluntuki gitu kan. Ketika masak, garamnya jadi ukurannya bukan sendok tapi botol gitu kan. Tapi di ayat berikutnya ini udah masuk intinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kata kuncinya cara pandang. Wa asa, dan boleh jadi, bisa jadi, isogo, an takrahu syai'an, engkau karoha itu menjauhi, membenci. An takrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa huwa, padahal dia khairul lakum. Khair itu baik lakum bagi kalian. Allah menyampaikan hati-hati loh. Kadang Bunda panjenengan membenci salah satu karakter atau sifat dasar suami yang padahal itu dihadirkan oleh Allah dalam rangka untuk menjadikan potensi baik panjenengan keluar. Maksudnya begini, kalau panjenengan punya pasangan, punya anak-anak, kemudian semua kehidupan di rumah panjenengan itu clear, gak ada muskilah. Kira-kira potensi sabar panjenengan kangge napa mboten? Mboten. Padahal sabar itu potensi atau enggak? Halo? Sabar yang diberikan oleh Allah pada diri setiap manusia itu potensi atau beban? Potensi. Salah satu sifat syukur, mensyukuri nikmat sabar adalah menggunakannya. Kita boleh. Dan sabar itu baru kita gunakan kalau ada pasangannya. Kalau dalam bahasa Jawa itu tunggu ketemu tutup, ketemu tunggu, tunggu ketemu tutup. Sabar itu tutupnya apa? Kalau sabar itu tunggunya, tutupnya namanya ujian. Kalau sabar itu tutupnya, maka ujian itu tunggu. Jadi sabar itu akan ketemu potensinya manakala ketemu dengan pasangannya. Namanya apa tadi Bu? Ujian. Berarti ujian itu niscaya atau bukan? Halo Bu? Niscaya. Ujian itu niscaya. Dan seringkali kemudian orang-orang hamba-hamba Allah, para suami, para istri, itu oleh Allah dikuatkan otot syukurnya, otot sabarnya, bersebab memiliki pasangan yang dihadirkan oleh Allah dalam rangka menguatkan otot syukur dan bersabarnya. Saya menikah 26 tahun. Selama 26 tahun pasti ada masa-masa indah, pasti ada masa-masa kurang indah, bahkan tidak indah. Benar Bu? Ketika kemudian ada fase yang tidak nyaman dalam hidup saya, disitulah Allah berkehendak agar supaya saya mengeluarkan potensi sabar saya yang bisa jadi pun ada banyak ibadah kita yang pahalanya tidak setara dengan kesabaran yang panjenengan keluarkan ketika menerima ujian. Atau dalam bahasa yang lain, ada pahala-pahala yang tidak bisa panjenengan peroleh dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, tapi dia bisa didapatkan dengan sabar terhadap pasangan.
Contohnya siapa? Contoh yang paling ekstrim, yang dia kemudian mendapatkan pahala yang tidak bisa dia dapatkan dari pahala sholat, puasa atau yang lain, tapi dia nanti menjadi penghulu para wanita di surga bersebar sabar. Laras Asia binti Muzahim itu disurgakan oleh Allah bukan bersebab sholatnya, zikirnya, wiridnya, puasanya, sedekahnya, tapi kesabarannya mendampingi. Jadi kan ngomong kita jangan saya itu karena itu gitu kan. Kalau Asia binti Muzahim itu tidak bersuamikan Fir'aun, maka beliau tidak mendapatkan posisi dan kedudukan semulia itu di surga. Dan beliau bertahan dengan itu, bertahan. Beliau tidak meminta cerai, beliau tidak lari dari suaminya. Dan ternyata dengan bersuamikan Fir'aun menjadikan beliau sebagai penghulu. Penghulu itu sayyidah, tuannya para wanita di surga. Berarti bersuamikan laki-laki yang culas, laki-laki yang kasar, laki-laki yang keras, laki-laki yang bahkan mengaku dirinya Tuhan bisa menyebabkan seorang istri masuk surga, bahkan jadi penghulu. Berarti masuk surga butuh laki-laki soleh kan? Tetap butuh, jangan bilang gak butuh. Tetap butuh suami soleh. Tetapi suami tidak soleh pun ternyata bisa menjadikan sang istri masuk surga. Artinya Bunda, ketika kita menyebut ayat Allah ini ya, wa asalan bisawgo, bisa jadi kebencianmu terhadap sesuatu itu adalah kebaikan yang Allah simpan, diamond, mutiara, permata yang Allah simpan di dalam lumpur, yang kalau kemudian kita tahan dengan bau lumpur itu, kita tahan dengan letokannya, kita tahan dengan jemeknya, kita tahan dengan kotornya, ada titik di mana kemudian kita dapatkan dari kemuliaan. Cuman memang butuh apa tadi? Sabar. Dan sabarnya Asia itu masya Allah berlipat-lipat. Dan saya melihat wanita-wanita yang mendapatkan julukan penghulu surga ini, Sayyidatul Mar'ah, penghulu para wanita ini adalah orang-orang yang memang tingkat kesabaran masya Allah. Mereka memiliki cara pandang terhadap hidup yang tidak biasa. Ini cara pandang yang luar biasa, mengikuti firman Allah ini. Atau sebaliknya, wa'asa lan isawgo lan tuhibbu, kue nyenengi nyintai sesuatu bahwa padahal dia itu syarrun, Allah jelek, elek gitu kan, lalu balik-balik. Ayo kita udah misalnya wanita. Yang pertama Asia sudah barusan. Yang kedua Maryam binti Imran. Maryam binti Imran seorang wanita suci yang sejak di masa janinnya dalam rahim ibunya yang bernama Hana itu sudah dikosamkan, sudah dipersumpahkan. Ya Allah gitu kan, kalimat Hana, apa-apa yang di dalam perutku ini, janinku ini, mafibat nih, apa yang dalam perutku ini, aku akan persembahkan untuk panjenengan melalui apa? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa gitu ya, Baitul Maqdis untuk menjadi apa? Muharrar. Muharrar itu pengabdi Allah yang hidupnya di masjid. Dan ketika kemudian lahir seorang wanita, dia sempat kaget gitu kan. Itu menunjukkan yang lahir tidak sebagaimana harapan. Tapi beliau kalimatnya indah. Ini wanita yang masya Allah. Ketika yang lahir tidak sebagaimana harapan, karena yang namanya muharrar itu pasti laki-laki. Yang mengabdikan dirinya di masjid kan laki-laki dulu. Tapi ketika kemudian lahir dia kaget tuh, perempuan. Tapi kalimatnya begini. Dan kau maha tahu walaisa dzakara kal unsa, bahwa laki-laki itu beda dengan perempuan. Maksudnya ya Allah, saya memang bersumpah anakku ini akan jadi muharrar di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Tapi panjenengan maha tahu dan panjenengan yang menentukan bahwa ternyata bayi ini perempuan. Maka tentu menjadi muharrar tidak sebagaimana laki-laki
sehingga dia butuh wali, dia butuh pelindung. Maka kemudian beliau menitipkan kepada adiknya yang bernama Zakaria, Nabi Zakaria. Maka ketika kita berbicara tentang Maryam ini wanita suci, bersih. Namanya di mana-mana viral sebagai seorang wanita yang tohur, wanita yang suci, tohir, wanita yang bersih sebagaimana Ibunda Khadijah. Dan yang lebih menarik, kalau Ibunda Khadijah itu bahkan pernah bukan hanya disentuh oleh laki-laki yang menjadi suami beliau, bahkan Ibunda Khadijah itu sudah pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasul, dengan Atik dan Abu Hawa. Tapi kalau Maryam kan sama sekali belum pernah menikah, sehingga orang melihat ini tingkat kesuciannya tidak pernah terdandani oleh wanita manapun, tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki dari mahram gitu kan. Ini dia top leadernya para wanita. Ketika kemudian Ibunda kita Maryam alaihissalam, ketika kemudian beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat sampai pada tataran layak diuji dengan ujian terberat, karena ujian itu mengikuti keimanan. Maka ujian yang diberikan oleh wanita setingkat Maryam yang ujian yang super berat. Wanita yang tidak pernah berinteraksi dengan ghairu mahram tiba-tiba hamil. Kalau panjenengan punya tetangga yang di mana-mana digonceng laki-laki ghairu mahram, siapapun bisa gonceng, kemudian tiba-tiba dia hamil, jenengan kaget atau betul? Tidak kaget. Mungkin komentar orang, "Gus pantas." Tapi wanita suci, semua orang mengenal wanita yang luar biasa ini, ketaatannya pada Allah, kepada orang tuanya, kepada pamannya Zakaria, kepada Baitul Maqdis, pengabdiannya kepada langit, kepada Allah. Kok kemudian tiba-tiba dikabarkan hamil? Dan tidak ada satupun manusia yang percaya, termasuk panjenengan dan saya, kalau kemudian dengar tetangga hamil tanpa ada laki-lakinya, jenengan percantus sama betul? Di kehidupan modern, apalagi dulu orang gak ada yang percaya, sehingga kemudian yang muncul kalimat, "Oh tiba selama ini cuma epo-epo ahli." Gitu kan. Ini wanita yang benar-benar ahli, wanita benar-benar suci, bersih. Kemudian tiba-tiba mendapat ujian seperti itu kan beratnya berlipat-lipat. Sampai kemudian masyarakat di sana membuli dia dengan kalimat-kalimat kotor, ya, bahasa-bahasa kotor. Kalau dalam Al-Quran bahasa-bahasa itu yang dipilih adalah bahasa-bahasa indah, tapi sangat menolong. Bukankah engkau ini dari keluarga Harun? Nabi Harun maksudnya, kalau ke atas, yang mulia, dan tidaklah kami melihat dari keluarga Harun kecuali kemuliaan. Tapi kenapa kok engkau begini ya? Jadi karena merasa malu, akhirnya beliau menyendiri. Dalam rasa malunya, dalam ketertekanannya, hidup sendiri di luar di pinggiran Palestina gitu kan, mempertahankan kandungannya sampai kemudian beliau merasa beratnya itu, dalam tanda petik, karena kalau maut itu qarib, seakan-akan maut itu jauh lebih dekat. Ujiannya berat. Maka kesabaran beliau itu kemudian diganjar oleh Allah. Ketika dituding-tuding, ditunjuk-tunjuk oleh orang-orang, ternyata dia berzina, ternyata dia bla bla bla. Beragu, jarang ngobrol dengan orang. Tiba-tiba semua orang menuduh dia, dan seterusnya. Ujiannya pasti super berat. Beliau kemudian bertahan sampai kemudian sang bayi lahir, dan Allah kemudian menetapkan mukjizat yang menjawab bayi karena kesabaran. Jadi ternyata kalau kita melihat secara bahir dunia, apa yang dialami oleh Maryam ini kan ketertekanan, kekhawatiran, rasa sedih yang berlipat-lipat. Itu kan hal buruk ya, benar kan? Tapi ternyata dengan itu justru Allah ingin memuliakan Maryam dengan apa yang nanti beliau akan dapatkan di surga, bahwa beliau akan menjadi penghulu para wanita di surga. Setiap segala sesuatu yang panjenengan terima itu ada harga yang harus dibayar, benar?
Panjenengan dapat air minum ini gratis? Enggak. Jenengan harus naik motor ke sini dulu. Benar? Harus ikutin kajian sampai selesai mungkin dan seterusnya. Gak ada yang gratis. Jenengan dapat kiriman dari tetangga, gak ada yang gratis. Jenengan harus jadi tetangganya dalam tanda petik. Bisa jadi jenengan menjadi tetangga yang dia merasa nyaman sehingga bolak-balik dikirimi. Karena jenengan kalau punya tetangga yang tidak membuat nyaman, jenengan apa bolak-balik kirimi? Kalau dia jeruan, jenengan dari transaksinya dengan Allah, tidak dengan tetangga. Maka mudah-mudahan nanti Allah itu sampai kemudian pada Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu kalau panjenengan melihat membaca kisah hidupnya kan dramatis, romantis dan apa bu ya? Is yang lain. Rasanya melihat Ibunda Khadijah tidak habis-habis kagum kita. Karena beliau sejak awal menikah dengan Muhammad bin Abdullah itu siap dengan segala konsekuensi untuk meninggalkan zona nyamannya. Wanita yang kaya raya, super miliarder dan triliuner, kemudian menjadikan semua yang dia punya untuk Allah dan Rasul. Sehingga jatuh miskin. Yang dulunya biasa bawa kalau kita mungkin kendaraan kelas 1, tas kelas 1, kerudung kelas 1, tiba-tiba kemudian jadi kerudung kumal, tas yang sangat biasa, sendal yang tidak bermerek dan seterusnya. Dan dia nyaman. Dia mendapat kebahagiaan karena dia merasakan ada keberkahan membersamai suami. Beliau meninggalkan zona nyaman. Itu bukan hal mudah. Karena kadang kemudian ketika suami turun gaji atau turun honor per bulannya itu bisa menjadi muskilah. Tapi bagi Ibunda Khadijah yang terpenting ketika zona nyamannya terbentuk, beliau membaktikan diri kepada Allah melalui suami. Suami itu pintu surga atau pintu neraka buat para istri. Tetapi istri juga sejatinya pintu surga atau neraka buat suami. Bersebab apa kewajiban suami itu memuliakan istri. Maka ketika dia tidak memuliakan istri sebagaimana perintah Allah, anak-anaknya sebagaimana perintah Allah, tidak mendidik istri, yaitu tanggung jawab yang besar. Itu akan menerakakan dirinya, membiogakan diri. Sama-sama menjadi pintu. Ya, tadi pagi saya tulis itu banyak suami yang memahami bahwa pintu surga istrinya itu ada pada dirinya, tapi jarang suami yang memahami bahwa sejatinya istri itu pintu surga buatnya. Karena perintah Allah melalui Rasulnya, wa asyiruna bil ma'ruf di dalam Al-Quran atau dalam hadis, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara para suami di hadapan Allah adalah yang paling bisa memuliakan pasangan. Baik. Ini dari cara pandang. Cara pandang. Kadang sesuatu yang tidak mengenakan jalan surga kita, yang jenengan tidak akan bisa dapatkan itu dari ibadah lain, kecuali dengan bersabar, bersabar. Perbesar rasa sabar itu, maka jenengan akan ketemu dengan titik puncak keberkahan dalam hidup panjenengan ketika mendapatkan ujian tersebut. Ada seorang suami memberikan istri barang mahal. Ada nggak istri yang ketika dibelikan suami barang mahal marah? Halo? Ada sahabat saya itu ketika ingin menyenangkan istri diajak ke sebuah restoran yang memang sangat mahal, dikenal sangat mahal. Karena ingin menyenangkan istri. Setelah kemudian makan gitu ya, dibayar oleh suami, istrinya maksa ingin melihat struknya. Ya stroke beneran. Ketika melihat itu wah marah. Saya diceritain teman ya, kalau saya diomeli sepanjang perjalanan. Padahal kan tidak tiap hari ke sana. Oh ya dihargai dulu.
hargai dulu. Karena dengan konsep syukur itu kita mengikat nikmat, syukur itu boleh mengikat nikmat dan menarik nikmat-nikmat lain. Itu kan konsep syukur dalam Quran. Lain syakartu lazim. Dan syukur itu mengikat nikmat dan dia akan menarik nikmat-nikmat yang lain. Kalau penyukuran jenengan kemudian bersyukur bilang sama suami, insya Allah mas, masakannya mau tadi aja sering-sering mas ya sekali, tapi masya Allah luar biasa mas, Rasulullah pun semoga Allah menambah istimewa jenengan dan terus nambah berkah. Tidak kemudian diurin orang kali, oke itu dan ya lumayan, subtilikus bengkok, ya nanti bu, syukuri dulu, yang kemudian kita dapat itu. Cari kemudian tempat dan waktu untuk menyampaikan masalah dandan dan subtil itu kan. Jangan sebagai kita mendapat kenikmatan yang harusnya kita syukuri dulu. Maka kalau kemudian kita sempit syukur, jangan kaget, kesempitan itu pasti akan datang bertubi-tubi sama dengan konsep syukur tadi itu. Bersyukur itu mengikat nikmat dan menarik nikmat-nikmat berikutnya. Kufur nikmat itu akan menjadikan kita mengikat kesempitan itu dan menarik kesempitan yang lain. Mau berangkat kerja udah gak nyaman. Setelah itu setiap ketemu apa kenyamanan ini pasti bertambah-tambah. Jadi kan akan peka dengan hal yang tidak enak nanti. Jadi kalau di rumah sudah berangkat sambil nyaprut gitu kan, kening berkerut, bibir semberut gitu kan. Saya yakin di jalan itu ada apa dikit tambah gak nyaman. Benar gak? Karena panjenengan sudah menjadi magnet ketidaknyamanan. Makanya konsepnya, ayolah kebaikan sekecil apapun dari pasangan itu syukuri, tunjukkan. Karena itu akan mengikat dan menarik kebaikan itu. Jadi ini berkaitan dengan apa tadi cara pandang. Di surah apa tadi Bu? Al-Baqarah 206. Baik, berikutnya menyadari posisi dan fungsi. Ini akan menarik keberkahan kalau memang kita sadar dan paham posisi dan fungsi. Posisi panjenengan adalah sebagai pasangan, sebagai istri. Ketika panjenengan menyadari posisi sebagai istri sejak awal pernikahan pun, maka ada banyak hal yang itu masalah bukan orang lain, bagi jenengan tidak masalah. Apa kalimatnya? Emang masalah buat lu? Jadi yang orang lain masalah, jadi kan nggak masalah. Maksudnya begini, ketika panjenengan sadar saat suami berjabat tangan dengan siapa? Aku menikah. Dengan orang tua, ya? Dengan orang tua panjenengan, atau orang tua panjenengan kalau mewakilkan kepada pemulung. Pada saat suami panjenengan berjabat tangan dengan orang tua, yang itu di dalam Al-Quran disebut misanton balito, ikatan yang teramat sangat agung. Itu bayangan saya begini. Kebetulan besok saya diminta untuk memberikan khutbah nikah itu saya untuk Mas Bagas dan menjadi wakil keluarga. Saya bayangkan begini. Ketika saya mewakili sebuah keluarga, baik menikahkan atau memberikan khutbah nikah atau mewakili keluarga, itu saya bayangkan ketika seorang suami berjabat tangan dengan orang tua dari istrinya, itu seakan-akan tanggung jawab orang tua itu mengalir dari tangannya. Ya bayangkan aja, mengalir dari tangan orang tua dipindah ke suami. Dulu aku yang melindunginya, membiayainya, budak ke tempat nangisnya dan seterusnya. Hari ini semuanya aku pindahkan kepadamu dalam bentuk halan. Suami langsung menerima qabil tu nikah ala tazwija bil mahil mahdhur. Aku menerima tanggung jawab ini semua panjenengan limpahkan pada saya atas nama Allah. Saya terima. Sekarang saya akan melindunginya, saya akan mengayominya, mendidiknya, membimbingnya dan seterusnya. Sehingga waktu itu ketika sang laki-laki sudah menjabat tangan orang tua, dia sudah secara totalitas siap untuk mengemban amanah
boleh melihat, boleh tidak nih. Mungkin dia melihat di belakang ayahnya gitu kan. Biasanya sambil berdoa, mau coba gak salah. Moga-moga jadi kan. Sampai kadang saking berikutnya itu suaminya biru, Allah dia nggak menjawab, kau dulu nikah tapi langsung jawab sah. Saking dinginnya segera sah. Jadi ketika kemudian sang istri melihat, bayangkannya begini Bu, kalau suami tadi membayangkan apa sih suami? Dia mendapat aliran tanggung. Kok tanggung jawab sekarang pindah ke tangan saya, tubuh saya, kepala saya, pundak saya. Akan melindungi dia, mengayomi dia, membimbing dia, mendidik dia dan seterusnya. Si istri kemudian mengalir energi apa? Ketaatan yang selama ini pada ayah, pada ibu menjadi di bawah ketaatan pada suami. Konsepnya begitu, konsep fungsi dan posisi. Jadi istri itu kemudian menyadari, ma, ya, ayah, ibu, sebab ucapan itu sudah disampaikan oleh suami saya, maka pada saat itu wahai ayah, wahai bunda, panjenengan harus memahami ketaatan kepada suami lebih dibanding kepada panjenengan berdua. Maka saya sebagai orang tua bilang kepada anak perempuan saya, ketika nanti abahmu ini sudah memindahkan tanggung jawab kepada suamimu, maka ketaatan kepada suamimu lebih dibanding abahmu ini, ayahmu. Tidak kemudian malah bilang begini, harus dikajul lagi, tetap muliakan ibu bapakmu, bila perlu muliakan orang tua lebih dari suamimu. Ini bahaya. Orang tua harus kamu lebih muliakan dibanding suamimu. Ini bahaya sekali. Ini berarti gagal menyadari posisi dan fungsi. Si suami menyadari bahwa ketika kemudian tanggung jawab itu dia dapatkan, maka dia sekarang memiliki dua pasang orang tua, kan? Orang tua saya dan orang tua istri saya. Keduanya menjadi orang tua saya. Artinya apa? Tanggung jawab saya kepada keduanya akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini kalau bapak ibu, saya sama istri ngobrol. Kalau bapak ibu maksudnya ibunya istri. Ini bersama bapak ibu mesti diganti begini karena kembali melukan. Karena saya merasa ya beliau ibu saya. Yang harus saya openi, yang saya kalau ketika kemunculan kok saya mampir, saya sowan, saya sungkem di ibu saya juga harus sungkem di ibunya. Ketika mohon maaf ya, ketika saya memberikan oleh-oleh buat ibu saya juga memberikan oleh-oleh buat ibunya istri, karena bagi saya dia juga ibu. Artinya ketika kemudian tanggung jawab saya terima, ya, bukan hanya kemudian anak panjenengan sekarang berada di bawah tanggung jawab saya, tetapi keluarganya adalah keluarga saya, kan begitu. Berarti akhirnya ya, orang tuanya orang tua. Maka bunda yang dirahmati Allah menyadari posisi ini jadi penting. Sehingga bagi seorang istri meraih keridhaan suami itu hal yang pokok, bukan sekunder apalagi tersier. Karena ketika kemudian suami ridho atas apa yang panjenengan lakukan, insya Allah 8 pintu surga disiapkan Allah. Bagi para suami juga demikian, kalau ingin mendapatkan surga Allah, maka memperlakukan istri secara ma'ruf, memperlakukan keluarga istri secara ma'ruf. Tapi kalau kemudian kita sudah berupaya melakukan secara ma'ruf, istri sudah berapa istilahnya ya bersikap bagi istri ini sudah baik menurut saya. Tapi suami masih kurang karena seorang perfeksionis misalnya. Kan ada begini, keluarga yang perfeksionis ketemu keluarga yang acak-adut gitu kan. Keluarga yang bukan acak-adut lah, lebih tepatnya keluarga yang nyantai badan lah semuanya. Serba nyantai. Kan ada model gitu ya. Yang suami itu segalanya serba rapi, serba cepat gitu kan. Kalau di rumah sepatu nongkrong itu ini baju-baju. Ketemu dengan pasangan yang nyantai banget rumah tangganya, rumahnya dulu. Kadang celana itu bisa di atas pintu, gitu kan. Kadang kemudian di sini macam-macam. Itu kan kemudian ketika
kok ini juga. Yang laki-laki terkejut, yang perempuan terkejut. Tapi kemudian ketika kita menyadari fungsi dan posisi, maka bagi yang perfeksionis, dia akan berupaya untuk mentoleransi pada hal-hal yang kemudian dia bisa menurunkan grade-nya. Bagi yang kemudian acak adut gitu ya, dia bisa menaikkan grade-nya untuk kemudian bisa mengimbangi pasangannya. Saya dengan istri itu dari kultur keluarga yang saya merasa banyak berbeda. Jadi kan kalau tanya istri juga pasti begitu. Tapi ketika kemudian kami bertemu, ada banyak hal yang tanpa kami sadari kemudian saling mengkompromikan dalam petik. Bahwa saya harus melapangkan hati untuk sesuatu yang saya tidak merasa nyaman, tapi itu kebiasaan kultur keluarga istri yang secara syariat itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala, cuma saya nggak nyaman. Sama dengan istri, mungkin dia tidak merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan, tapi tidak terkait dosa dan pahala, tapi nggak nyaman dengan keadaan seperti itu atau kondisi begitu. Maka untuk hal seperti itu ya harus rela berlapang hati, berluas pikir. Karena bersuami istri, berumah tangga itu kan tidak dalam rangka menang-menangan, tahu? Halo, benar nggak? Jangan sampai kemudian ada seorang istri bilang begini, walau mbak, suami gua ambil aku juga wani. Jangan begitu. Saya yakin kalau istri model begitu, dulu suaminya ketika cermin pertama itu singa. Tapi ketika menikah dengan sang istri itu jadi Hello Kitty. Itu pasti salah sikap istri. Jadi bagaimana agar supaya si Hello Kitty itu jadi singa, kan begitu harusnya istri itu kan fungsinya. Jadi bagaimana kemudian saya wajib melapangkan hati, meluaskan pikir untuk sesuatu yang saya tidak merasa nyaman dengan istri, tapi itu syariat membolehkan. Untuk hal seperti itu bukan masuk dosa atau apa. Mungkin jenis makanan, mungkin cara tidur. Ya, cara tidur sederhana ya. Istri saya tidak suka kalau lampu mati di kamar. Saya sulit tidur kalau lampu nggak mati. Ini kalau kemudian tidak lapang hati kan dia tuh lampu buruk mati ya. Saya mau tidur, saya matikan, istri mau tidur. Kan bisa geger ya. Tapi kemudian kami bersepakat tanpa harus ngomong gitu kan. Apa kesepakatannya? Istri saya selalu tidur dulu dalam keadaan baik. Meskipun bareng-bareng kita ngobrol di atas tempat tidur, karena perbincangan yang Allah suka sebagai sholat isya itu cuma 2 obrolan. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua obrolan suami istri. Maka kemudian itu jadi wasilah. Kelas kamar itu kan jadi kelas, tempat tidur jadi kelas buat istri sama suami. Jadi ketika kalian ngobrol, saya sambil baca buku, lama-lama istri kan tertidur. Saat itu saya matikan. Tapi kadang kemudian malam itu saya melek karena merasa kok padam ya. Dia bangun jam 2, dia diangkat. Tapi udah biasa terjadi pola seperti itu. Sehingga kemudian ya ini kan bukan hal yang haram atau haram gitu ya. Bukan hal yang haram maksud saya kan boleh-boleh saja. Sehingga harus lapang hati, tidak kemudian ngomong-ngomong guys, besok turun dari tempat ini loh lampu nih. Akhirnya buat kamar 1 dari 2 itu satu pintu tapi bagi 2. Gimana? Artinya hal-hal yang memang berbeda secara kultur sejarah ya sudah gitu. Terima lapang hati, lapang pikir. Karena kalau bukan menang-menang itu sulit pun, itu menyiksa hati. Kalau kemudian kita merasa kudu minta maaf lebih dulu situ, waduh terus kapan selesainya? Karena sebaik-baik pasangan itu yang mau minta maaf lebih dulu, yang mau mencairkan lebih dulu. Dan itu buatnya surga, karena surga bermakna. Dan tadi saya sampaikan pada panjenengan ada memang kelas-kelas pahala yang tidak bisa diperoleh dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, tapi dia diperoleh dengan apa tadi? Sabar. Saya tuh kalau tidur nggak suka guling itu pun suami ngirim peti di tempat itu dulu. Sekarang nggak ada guling bingung. Karena istri sejak awal itu suka guling, tidur bawa guling, maka akhirnya ketularan dengan ikhlas itu kan. Dia harus ikhlas ditulari itu kan. Akhirnya malah suka guling. Jadi kemudian namanya banyak hal dalam kehidupan yang kemudian kita mencoba untuk berlapang hati agar supaya friksi yang terjadi dalam kehidupan itu menjadi
apa Bu? Menjadi pupuk, saling menguatkan otot syukur dan otot sabar. Mas bisa jadi masalah yang panjenengan bawa, D bisa jadi masalah yang panjenengan bawa. Ini memang jalan buat saya menuju surga Allah yang saya tidak bisa dapatkan dari sholat, puasa dan lain-lain yang saya bisa lakukan. Baik, tadi sudah jam 10 Bu ya. Saya ingin lanjutkan, tadi sudah selesai. Baik, ini masih ada banyak yang harus disampaikan. Insya Allah ada pertemuan berikutnya jika Allah mengizinkan. Sudah masuk Ramadan, ingin Sya'ban ya. Pengen ketemu Ramadan? Pengen apa pengen? Nah, gitu kan? Karena kita merasa bekal kita masih sedikit dan kita tahu Ramadan itu bulan panen, Rajab bulan menanam, Sya'ban menyani, memupuk, menyirami, Ramadan tinggal panennya. Maka monggo Sya'ban ini kita sirami benih iman kita, fitrah kita. Sebagai seorang ibu bagi panjenengan, istri bagi panjenengan, suami dan ayah bagi saya, agar supaya Ramadan menjadi puncak dengan panen pahala ibu, panen pahala istri. Saya panen pahala ayah, saya panen pahala suami. Dan insya Allah seperti itu. Bagi yang ingin ngaji bareng keluarga di ujung Ramadan, monggo saya ajak kalau kesel ke tanah suci gitu ya. Cuma di bayar di ngaji di sana. Baik, itu mungkin Bunda ada yang mau ditanyakan? Biasanya wajahnya mikir awal diri ya. Saya juga begitu. Setiap saya menyampaikan ini, saya selalu lihat diri saya. Apa-apa yang harus saya benahi, mungkin sabar saya kurang. Mungkin kelapangan saya pada takdir Allah kurang. Mungkin keyakinan saya pada pahala Allah kurang. Terus saya update agar supaya saya menikmati setiap suguhan Allah yang dihadirkan oleh pasangan, anak-anak, tetangga, sahabat, kerabat, atau lingkungan kita. Baik para bunda yang dirahmati Allah, kiranya 1 jam ini ada inspirasi kebaikan yang kita dapat, semakin menguatkan pemahaman kita untuk bisa menjadikan setiap hal kecil untuk kita syukuri dan setiap hal kecil yang tidak nyaman untuk kita sabari, karena itulah yang kelak akan menjadi hal-hal yang mengejutkan kita di akhirat, karena mereka akan disumber kebahagiaan, kemuliaan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadiah Bu. Hadiahnya diberikan kepada yang bisa menjawab, karena ada pertanyaan kan? Pertanyaannya, berapakah nomor sepatu saya? Ya bukan Bu, itu mati sulit Bu ya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, di depan ini kitab Majmu' Syarih, kitab yang berisi tentang himpunan doa surah, pilihan ayat dan seterusnya. Pertanyaan saya tentang ayat. Ayat berapa di dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang ini gampang-gampang susah ya. Perintah Allah untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semuanya buka Google ya, baik. Apa-apa yang kamu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Di dalam surah, gampang ini bukan ayat ya. Di dalam surah apa seorang ayat menasihati anaknya dengan kalimat ya bunayya la tusyrik billah. Dengan kan? Ini dengan Luqman, masya Allah, masuk surah Luqman ayat 12, 13, 12, 13. Surah 31. Semoga ini bermanfaat dari majelis taklim Qur'an dan semoga panitia dan pengurus dapat pahalanya. Dan selanjutnya.
bisa kami sampaikan barakallahu fikunna, dan kiranya berkah selalu buat panjenengan, keluarga panjenengan, dikaruniai sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh, terangkan atas keluarga panjenengan, putra-putri salih-salihah, qurrata a'yun, baju pandangan mata dan tenteram hati, dan ditambah luaskan kesabaran kita, dan ditambah luaskan pikiran atau luasnya pikiran kita. Demikian bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa qadul muwaffiq ila aqwamit thoriq.